Puji Tuhan, kita tetap terus bersemangat karena kekuatan dari Roh Allah menyertai kita. Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita ketika Yesus berkata, "Pergilah kamu ke seluruh kamu, menjadikan segala bangsa muridku." Dan terakhir Yesus berkata, "Ketahuilah bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan kamu." Dengan kehadiran Roh Kudus, bukti bahwa Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan kita masih dalam seri pemberitaan firman Allah tentang Roh Kudus, pribadi ilahi yang dianugerahkan bagi kita. Setelah Dia bangkit dari antara orang mati 40 hari, Dia datang kepada murid-muridnya. Sesudah 40 hari Dia naik ke surga, dan sesudah Dia naik ke surga 10 hari Roh Kudus turun, sehingga dari kebangkitan sampai ke pencurahan Roh Kudus terhitung 50 hari. Ini yang dikenal dengan hari Pentakosta, hari yang ke-50. Roh Allah dicurahkan kepada orang-orang percaya, kepada gereja, dengan tujuan yang jelas untuk memberi penghiburan, memberi sukacita, memberi kemenangan, memberi pengharapan dalam kehidupan kita. Kita saati dalam Tuhan. Terima kasih buat jaminan Tuhan bagi kami bahwa ada Roh Kudus sebagai jaminan bagi kita yang Tuhan berikan, dan Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami. Ajarilah kami untuk memahami hal ini. Sering kami melupakan Tuhan, sering kami melalaikan Tuhan, sering kali kami jauh dari Tuhan. Tapi Roh Kudus selalu datang dengan segala kelembutan, menjangkau kami, menarik kami, membawa kami kepada rel kebenaran firman Allah, kepada trek jalan Tuhan, sehingga kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Sebab itu berkati kami semua anak-anakmu, agar kami boleh tetap teguh di dalam Tuhan, dan apapun yang kami hadapi, kekuatan Roh Allah, kami sanggup untuk menghadapi dan mengalahkannya. Segala puji bagi nama-Mu, urapi hamba, urapi kami semua, untuk kami dapat memahami peran dari Roh Kudus. Di dalam nama-Mu yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita datang di hadapan Tuhan. Ada sebuah pujian yang akan kita nyanyikan di hadapan Tuhan, mengingatkan kita tentang jaminan dari kuasa Allah. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Puji Tuhan, seri bahasan kita masih tetap tentang Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus ada untuk kita. Roh Kudus diberikan untuk kita. Dan Tuhan menyatakan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, karena Roh Kudus ada dengan kita. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kita sedang berada pada hari-hari penantian janji Tuhan yang memberikan Roh Kudus bagi kita. Bagian firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini diucapkan bersamaan peristiwa
kenaikan Yesus ke sorga. Sebelumnya, dia berkata kepada murid-muridnya untuk mereka menunggu di Yerusalem karena dia berjanji untuk memberikan Roh Kudus kepada mereka. Roh Kudus diberikan bagi gereja, Roh Kudus diberikan bagi setiap orang percaya, Roh Kudus diberikan bagi setiap kita yang mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Peran Roh Kudus pertama dikemukakan dalam firman Allah adalah untuk memperlengkapi gereja Tuhan dengan kuasa. Jadi ketika Roh Kudus datang dalam kehidupan kita, dia memperlengkapi, dia akan mengawal kita, dia akan memberikan semangat dan kekuatan, kuasa dari Allah. Dalam ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Pada bagian A, dalam menjalankan misi Yesus Kristus di dunia ini, murid-murid Yesus tidak dibiarkan berjuang sendiri. Tetapi Yesus berjanji memperlengkapi mereka dengan kuasa dari atas. The power from above. Sebelumnya Yesus telah bernubuat bahwa mereka akan menghadapi masa sulit. Dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai ayat 2. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka akan diperlengkapi dengan kuasa Allah, dengan kuasa dari Tuhan untuk menangkal, untuk mengusir kuasa setan dan menyembuhkan orang yang sakit. Seperti yang dikatakan dalam Markus 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi hal pertama yang kita lihat, dengan Roh Kudus datang dan kehidupan kita, memperlengkapi kita dengan kuasa Allah. Kita sedang berperang, kita sedang berjuang, dan Efesus pasal 6 ayat 12, pergumulan kita, peperangan kita bukan dengan manusia, bukan dengan sesama, tapi pergumulan kita dengan penguasa, penghulu, pemerintah di udara, iblis. Setiap hari kita bergumul, dan dalam situasi sekarang kita tahu bahwa ada virus yang mencekam, ada hal yang membuat internasional mengalami kesulitan menghadapinya. Dampak dari corona ini telah terjadi dalam segala aspek, baik aspek keamanan, aspek kenyamanan, aspek kesehatan, aspek ekonomi, dalam segala aspek. Tapi kita bersyukur bahwa Roh Kudus sanggup memberi kemampuan kita untuk bisa mengatasi semua tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini. Hal kedua yang Tuhan katakan, peran dari Roh Kudus dalam kehidupan kita, dia diberikan untuk menghibur orang percaya. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan ditebus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Murid-murid Yesus dan orang percaya pada abad pertama sampai pada abad kedua mengalami penganiayaan yang besar. Dan kita tahu terutama pada tahun 67, para rasul mati syahid, ada yang dipenggal kepalanya, ada yang disalib, ada yang diperkelahikan dengan binatang dalam arena gladiator. Bahkan semua orang percaya dikejar di zaman 10 dinasti kekaisaran Nero. Ada banyak kesulitan, ada banyak kesusahan besar yang dialami oleh gereja. Tetapi Yesus berkata bahwa jika Roh Kudus turun ke atas kamu, maka dia akan menghibur, memberi kekuatan kepadamu. Tidak dapat disangkal bahwa COVID-19 sangat berdampak dalam berbagai aspek, terutama dalam aspek sosial, aspek ekonomi, aspek emosi.
Tapi Roh Kudus, dia menghibur kita. Dia memberi kekuatan, dia memberi semangat bagi jiwa kita. Akibat keberdosaan manusia, kita tahu bahwa manusia mengalami keretakan dalam aspek psikologis. Manusia mulai jadi takut, mulai marah, mulai menjadi cemas. Tapi ketika Yesus datang ke dunia, dia memulihkan aspek psikologis kita. Sehingga segala kekhawatiran kita diganti dengan penghiburan. Segala kelemahan kita diganti dengan kekuatan. Segala kedukacitaan kita diganti dengan kemenangan dan sukacita dari Tuhan. Yesus berkata, janganlah diberi hatimu terharu, karena aku tidak pernah akan meninggalkan engkau, tapi aku akan menyertai dan menghibur kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Mungkin kita sedang berada pada situasi yang mencekam, mungkin ada yang sedang mengalami kecemasan dalam hidup ini. Ingat, Roh Kudus selalu membaharui jiwa kita, memberi kestabilan dalam jiwa kita, memberi ketenangan dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, dia akan memberi ketentraman, memberi kesanggupan, kekuatan, semangat untuk kita tetap mengiring Tuhan. Andalkan Roh Allah dalam hidup kita, supaya kita boleh setia, kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus diberikan untuk berperan memberi kemampuan menjadi saksi. Jadi Roh Kudus hadir untuk memberi kemampuan untuk kita menjalankan misi Tuhan. Sebab dalam Kisah 1 ayat 8, tujuan utama Roh Kudus dicurahkan adalah untuk menjadi saksi. Nah, untuk melaksanakan tugas misi saksi dari Yesus, kita tidak bisa dengan kekuatan kita. Yesus telah naik ke surga, dia tidak akan datang seperti biasa dia bersaksi di sinagog atau di rumah sembahyang dan datang mendoakan orang yang sakit, membangkitkan orang mati. Tapi kita adalah tangan Tuhan yang kemudian menjamah orang-orang sakit. Kita adalah kaki-kaki dari Tuhan untuk melangkah memberitahukan tentang keselamatan di dalam Yesus. Dalam Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dalam memperluas kerajaan Allah di dunia ini, murid-murid Yesus diminta untuk menjalankan tugas pemenangan jiwa. Bukan tugas yang mudah untuk dapat menjadi saksi dari Kristus. Mengapa kita menjadi saksi Kristus? Dikatakan untuk melanjutkan pekerjaan Kristus di dunia. Kita melanjutkan apa yang Yesus sudah mulai. Kekristenan ada untuk menjadi saksi. Yesus telah meletakkan dasar, kita melanjutkan tongkat estafet misi Kristus di dunia ini. Hal lain, mengapa kita menjadi saksi? Karena kita adalah sangat berharga, bisa memberikan sesuatu yang bernilai kepada orang yang lain. Kita bisa memberikan harta benda, tapi itu semua tidak akan bisa membawa kepada kekekalan. Tapi ketika kita memberikan harta yang mulia, memperkenalkan Yesus, maka itu adalah keselamatan yang luar biasa. Dan itu yang dirindukan oleh banyak orang di sekeliling kita. Dan kemudian mengapa kita menjadi saksi Kristus? Adalah untuk menyatakan karakter Kristus di tengah dunia ini. Karakter Kristus seperti yang diungkapkan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Kasih, sukacita, kebaikan, kelemah lembutan, kebaikan, kemuliaan Tuhan, bahkan sampai pada pengendalian diri, itu dinyatakan melalui kesaksian kita kepada orang-orang yang lain. Dan Tuhan menginginkan agar kita menaruh belas kasihan. We have to give compassion to everybody. Kita harus memberikan perhatian. Karakter Kristus perlu dinyatakan melalui kita. Dan bagaimana bisa karakter Kristus bisa nyata melalui kehidupan kita adalah kita menjadi saksi. Dan untuk itu kita perlu memiliki hubungan yang intim dengan Roh Kudus, bergantung pada Roh Kudus. Dalam ayat 8, murid-murid Yesus bertanya, dari segi kronos, dari segi waktu yang bersifat sementara, kapan waktunya pemerintahan engkau akan bangun? Tapi Yesus berbicara dari sisi kairos, masa, di mana kerajaan Allah bersifat kekal, dan mereka tidak perlu mengetahui. Dan
kekekalan Allah, hal yang bersifat kekal, hanya dapat didatangkan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Kita ada di dunia ini untuk menawarkan hal-hal yang bersifat kekal kepada orang yang lain. Dan untuk menguatkan mereka, untuk menjamah mereka. Dan itu sebabnya kita menjadi saksi, kita siap untuk bisa dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan, menjadi media Tuhan, untuk memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Sehingga hidup kita available, dapat dipergunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kita tahu bahwa ketika murid-murid Yesus belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan memang Tuhan tidak pernah berjanji akan melupakan mereka, tapi Tuhan akan menyertai mereka terus-menerus. Dan itu sebabnya dalam kehidupan kita untuk menjadi orang-orang percaya yang dapat diberkati Tuhan, kita perlu menjadi alat Tuhan, berani untuk pergi memberitakan Injil, dan Roh Kudus akan memberi kemampuan dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, Tuhan mau memakai kita. Tuhan mau menjadikan kita menjadi berkat, alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Kiranya kita boleh dapat memahami peran Roh Kudus dalam kehidupan kita di hari-hari ini. Roh Kudus diberikan bagi kita, pertama, untuk menyertai atau untuk memberikan kepastian bagi kita, memperlengkapi gereja untuk tugas misi. Tapi hal berikut untuk menghibur orang-orang percaya, dan yang terakhir adalah menjadikan kita saksi Kristus di tengah dunia ini. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kami bersyukur buat kekuatan Tuhan, kami bersyukur buat lawatan Tuhan, kami bersyukur buat pengasihan Tuhan, kami bersyukur buat pribadi Tuhan, kehadiran-Mu, kuasa Roh Kudus ada bersama kami. Mampukan kami dalam menjalankan tugas misi ini, mampukan kami untuk menjadi alat kesaksian, tapi mampukan kami untuk tetap kuat di dalam Engkau, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, semua berkenan dan mempermuliakan Tuhan. Jadikan kami menjadi alat Tuhan yang efektif, yang dapat boleh membawa orang datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu, urapi anak-anak-Mu, bahkan dalam menghadapi situasi yang genting ini. Kiranya Roh Kudus akan selalu menginsafkan kami tentang jaminan kekuatan dari Tuhan. Roh Kudus akan menginsafkan kami akan kehadiran-Mu. Roh Kudus akan selalu memberi pertolongan bagi kami. Sehingga saat kami menjadi lemah, di sana Tuhan menguatkan kami. Di saat kami tidak berdaya, di sana kekuatan Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Seperti Paulus katakan, di dalam kelemahan, di sana kekuatan-Mu hadir untuk menguatkan kami. Terima kasih Bapa, kuatkan anak-anak-Mu dalam segala masalah yang dihadapi. Tuhan beri jalan keluar dalam setiap persoalan. Tuhan memberi kemenangan menghadapi virus. Tuhan jauhkan anak-anak-Mu dari segala ancaman virus ini. Beri kesehatan, beri keamanan, lindungi anak-anak-Mu sehingga kami boleh lihat jaminan Tuhan ada dalam kehidupan kami terus menerus dan menjadi kesaksian bagi banyak mata dunia, sehingga mata dunia boleh terbuka memandang dan mengakui bahwa sungguh Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Segala puji bagi nama-Mu. Ini doa kami, berkat-Mu ada atas kami. Kiranya wajah kemuliaan Allah menyinari, menaungi, menuntun, membimbing, memberkati kita sekalian. Dan adalah bahwa berkat rahmat anugerah dari Bapa, cinta kasih sayang dari Kristus Yesus, penyertaan persekutuan kekuatan Allah Roh, ada atas kita masing-masing mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.